Awignamastu Namo Sidam. Umat Dharma, jumpa lagi dengan saya, Limade Ayu Suniari, penyuluh agama Hindu non-PNS dari kantor Kementerian Agama yang bertugas di Kecamatan Penebel. Semoga umat Dharma senantiasa selalu diberikan kesehatan serta perlindungan oleh Ida Sang Yang Widiwasa, sehingga selalu dapat menyimak video-video informatif mengenai ajaran agama Hindu. Yang pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan mengenai ajaran runtuhnya Watu Gunung dan makna Kajang Klion Pemelas Tali. Umat Dharma, perlu kita ketahui hari suci atau rerainan yang terdapat dalam ajaran agama Hindu atau dalam umat Hindu di Bali sangatlah banyak. Bahkan hampir setiap minggu pada perhitungan kalender Bali terdapat perayaan hari penting bagi umat Hindu. Namun ada salah satu dari rainan atau hari suci agama Hindu yang bersifat spesifik. Salah satunya adalah Kajang Klion Pemelas Tali atau yang sering dikenal dengan runtuhnya Watu Gunung. Hari suci Kajang Klion Pemelas Tali adalah hari runtuhnya Watu Gunung yang merupakan hari suci atau Kajang Klion yang dirayakan sebelum hari suci Saraswati. Watu Gunung adalah nama wuku yang terakhir yang terdapat dalam perhitungan Paukon di Bali atau dalam ajaran agama Hindu. Nama Watu Gunung yang berasal dari cerita Watu Gunung merupakan wuku Watu Gunung ialah wuku yang memiliki urip 8 dan berada pada urutan yang ke-30. Dalam Lontar Medang Kemulan disebutkan bahwa Watu Gunung merupakan putra dari Dewi Sintakasih yang merupakan permaisuri dari kerajaan Kunda Dwipa. Watu Gunung merupakan seseorang yang kuat dan sakti. Dikisahkan bahwa Raja Kunda Dwipa, yaitu Raja Kulagiri yang memerintah di Kunda Dwipa, memiliki 2 orang istri, yaitu Dewi Sintakasih dan Dewi Sanjiwartia. Suatu ketika Raja Kulagiri sedang bertapa di Gunung Semeru dan meninggalkan Dewi Sintakasih, yaitu istrinya yang sedang mengandung. Akhirnya Dewi Sintakasih memutuskan untuk menyusul Raja Kulagiri ke Gunung Semeru. Namun akhirnya ternyata di tengah perjalanan Dewi Sintakasih akhirnya melahirkan di atas batu besar yang datar. Tanpa disadari oleh Dewi Sintakasih, bayi yang dilahirkan terjatuh. Tetapi anehnya, sang bayi tidak mengalami cacat sedikit pun, melainkan batu besar yang tertimpa oleh sang bayi terbelah menjadi 2 bagian. Kemudian, atas anugerah dari Dewa Brahma, bayi tersebut diberi nama I Watu Gunung. Dan Dewa Brahma bersabda bahwa Watu Gunung kelak akan menjadi seseorang yang kuat, sakti, dan terkenal, dan tidak akan terbunuh oleh dewa, Detyadenawa, asura, maupun manusia. Namun, Watu Gunung hanya dapat dikalahkan dan dibunuh oleh Dewa Wisnu yang akan menjelma menjadi seekor kura-kura. Seiring dengan berjalannya waktu, Watu Gunung mengalami pertumbuhan yang sangat pesat, mengalami nafsu makan yang sangat besar, sehingga suatu ketika Watu Gunung yang hendak meminta makan kepada ibunya, Dewi Sintakasih, sehingga Dewi Sintakasih mengalami kewalahan dan tidak menahan emosinya lagi. Dan akhirnya Dewi Sintakasih memukul anaknya dengan sendok nasi hingga kepalanya mengalami luka dan berdarah. Akhirnya karena kejadian tersebut, Watu Gunung pergi dari kerajaannya atau dari istananya. Alkisah, konon pada perjalanannya ketika meninggalkan istananya atau kerajaannya, Watu Gunung menjadi seorang perampok, sehingga semua kerajaan dapat ditaklukkan olehnya, termasuk kerajaan Kunda Dwipa yang merupakan kerajaannya pada zaman dahulu atau kerajaannya pada saat ia kecil. Kemudian dengan menaklukkan kerajaan Kunda Dwipa,
Watu Gunung kemudian menikahi Dewi Sintakasih yang tak lain dan tak bukan merupakan ibu kandungnya sendiri. Dan suatu ketika Dewi Sintakasih ketika sedang mencari kutu di kepala Watu Gunung dan menyadari bahwa terdapat bekas luka di kepalanya, akhirnya karena Dewi Sintakasih merasa berdosa dan ingat bahwa yang hanya mampu membunuh dan mengalahkan Watu Gunung ialah Dewa Wisnu. Akhirnya Dewi Sintakasih memohon kepada Watu Gunung agar menjadikan Dewi Sri Laksmi menjadi madunya. Dewi Sri Laksmi merupakan istri dari Dewa Wisnu. Keinginan itulah yang akhirnya membuat Dewa Wisnu marah dan geram. Tetapi sebaliknya, Watu Gunung bukannya takut, tetapi malah menantang Dewa Wisnu untuk berperang. Yang akhirnya perang pun tidak dapat terelakkan, tidak dapat dihentikan. Dan kemudian saat peperangan, Dewa Wisnu menjelma menjadi seekor kura-kura bersenjatakan cakra. Kemudian dalam peperangan tersebut, Watu Gunung dapat dikalahkan oleh Dewa Wisnu. Dan hari pertempuran dan kalahnya Watu Gunung tersebut dikenal sebagai Hari Runtuhnya Watu Gunung atau Hari Kajang Kliwon Pemelas Tali. Umat Dharma, perlu kita ketahui Kajang Kliwon Pemelas Tali juga diambil dari cerita Watu Gunung sebagai seseorang yang sakti, namun seseorang yang sakti tersebut tidak memiliki kepintaran atau disebut dengan orang yang bodoh. Hal inilah menjadi awal dari urutan pelaksanaan Hari Suci Saraswati yang merupakan atau yang diyakini sebagai hari turunnya ilmu pengetahuan. Pertemuan antara Kajang Kliwon diyakini sebagai saat dari energi alam semesta yang mempunyai dualitas saling bertemu satu sama lainnya. Energi di dalam alam semesta yang ada di bawah alit atau tubuh dari manusia. Kajang Kliwon adalah hari suci umat Hindu yang dirayakan setiap 15 hari sekali, dan hari suci Kajang Kliwon dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama Kajang Kliwon Udan yang dilaksanakan setelah hari suci purnama. Yang kedua, Kajang Kliwon Enyitan yang dilaksanakan setelah hari suci Tilem. Yang ketiga, Kajang Kliwon Pemelas Tali yang jatuh setiap 6 bulan sekali atau setiap 210 hari sekali, yang sering disebut oleh umat Hindu sebagai Watu Gunung Runtuh atau hari runtuhnya Watu Gunung. Umat Dharma, kata pemelas tali dibedakan menjadi 2 kata yang terdiri dari kata pemelas yang artinya melepaskan dan tali yang berarti sarana untuk mengikat. Jadi secara harafiah, pemelas tali dapat diartikan sebagai usaha untuk melepaskan diri dari ikatan berupa hawa nafsu dan kebodohan. Umat Dharma, Kajang Kliwon merupakan unsur terakhir dari Triwara. Kliwon merupakan unsur terakhir dari Pancawara, Redite merupakan unsur dari Saptawara, dan Watu Gunung merupakan wuku terakhir dari perhitungan kalender Bali. Kajang Kliwon merupakan hari perbawanya dari Sang Hyang Durga, Dewi yang merupakan perwujudan dari Ahamkara, yang merupakan manifestasi dari kekuatan Buta, Kala, dan Durga yang ada di muka bumi ini atau yang ada di alam semesta ini. Kliwon merupakan hari perbawanya Sang Hyang Siwa sebagai kekuatan Dharma yang merupakan manifestasi dari kekuatan para dewa. Menyatunya kekuatan dari Siwa dan Durga, maka akan lahirlah kekuatan Dharma Wisesa, sehingga akan lahirlah kesidian, kesaktian, kemandian yang selalu dikendalikan oleh kekuatan Dharma yang dinyatakan dalam lontar Kala Mayitattva. Setelah Watu Gunung runtuh atau meninggal atau kalah dalam peperangan ketika melawan Dewa Wisnu, keesokan harinya ketika ia meninggal dan menjadi mayat atau watang dalam bahasa Bali,
Sehingga hari Senin setelah Watu Gunung runtuh atau Watu Gunung meninggal dinamakan sebagai Some Candung Watang, yang berarti hari untuk memperingati bahwa Watu Gunung telah mati dan telah menjadi mayat. Sedangkan keesokan harinya mayat Watu Gunung diseret atau dipait dalam bahasa Bali oleh Dewa Wisnu, sehingga hari Selasa disebut sebagai Ari Anggara Paid-Paidan. Pada saat Watu Gunung diseret oleh Dewa Wisnu dan ditemukan oleh Bagawan Boda, atas permohonan Bagawan Boda, Dewa Wisnu kemudian mengizinkan agar Watu Gunung dihidupkan kembali. Oleh karena itu, pada hari Rabu dikenal dengan sebutan Buddha Urip. Setelah hidup kembali, Watu Gunung metek-tegan atau istirahat sejenak, sama halnya seperti ketika kita baru bangun tidur. Sehingga hari itu dinamakan sebagai hari Wraspati Penektegan. Setelah itu, pada hari Jumat, Watu Gunung menyadari bahwa yang telah dilakukannya adalah sebuah kesalahan yang sangat besar, sehingga ia harus memohon kepada Tuhan atau Ida Sang Yang Widi Wasa agar diberikan pengampunan. Dan hari itu dikenal sebagai sebutan Sukra Pangredanan. Dan selanjutnya, puncak dari Wuku Watu Gunung adalah Hari Suci Saraswati. Pada Hari Suci Saraswati diyakini atau dipercayai sebagai hari dari turunnya ilmu pengetahuan yang dapat mengalahkan segala macam kebodohan. Jadi pada hari Minggu yang merupakan Hawal Wuku dari Wuku Watu Gunung, hendaknya umat mampu melepaskan ikatan atau sifat buruk seperti Watu Gunung, dan pada akhir Wuku Watu Gunung umat memuja Ida Sang Yang Widi Wasa sebagai anugerah atas ilmu pengetahuan. Umat Dharma, demikianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai runtuhnya Watu Gunung dan makna Kajang Kliwon Pemelas Tali. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini dapat bermanfaat bagi umat Dharma dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Akhir kata, saya tutup dengan Paramesanti. Om Santi, 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 Om.